Keren banget ini bisa bersanding dengan mereka ini. Iya bener banget sih, sebenarnya aku sangat mempersiapkan ini dari kelas 10 karena udah tahu kalau misalnya masuk perguruan tinggi itu ada. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasmoro di channel Rio Bagas. Kembali lagi di segmen Tips and Tricks Tembus SNMPTN. Jadi di beberapa video sebelumnya kan udah tuh beberapa pemateri dari Universitas Diponegoro. Nah, untuk beberapa segmen ke depan ini gantian nih bagiannya UGM. Nah, untuk yang pertama ini tuh mau tips and trick SNMPTN untuk tembus di akuntansi UGM, yaitu bersama Yudhistira. Oke, kenalan dulu dong. Ini dari mana dulu SMA-nya dan sekarang udah semester berapa di mana? Oke, silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Yudhistira Adin Sustia. Aku asalnya dari Blora, Jawa Tengah. Kemudian dulu waktu SMA aku alumni dari SMA Taruna Nusantara. Terus sekarang udah jadi mahasiswa nih di akuntansi UGM. Sekarang sedang menempuh pendidikan di jurusan akuntansi semester 3. Nih, ngomong-ngomong nih, agak sedikit flashback tentang kita. Jadi kita itu dulu ketemu itu di Olimpiade Sains Provinsi di Jawa Tengah gitu. Jadi kita satu kamar dan waktu itu tuh aku jujur aku bangga banget sih saat itu. Kayak aku sekamar itu 2 anak Taruna Nusantara nih kalau nggak salah. Terus ada juga SMA 2 Brebes yang dimana dia sebelumnya tuh dapat medali gitu di nasional. Terus ada anak dari 3 Semarang kalau nggak salah deh. Terus sama aku tuh waktu itu. Dan tuh keren banget ini bisa bersanding dengan mereka ini. Dan mungkin bisa cerita nih tentang apa sih dulu pas OSP ini sebenarnya dia nyaris banget nih untuk lanjut ke nasional. Gimana ceritanya itu? Iya, jadi teman-teman, pertama kali aku ketemu sama Bagas kan waktu kelas 2 SMA tahun 2019 kalau nggak salah di Semarang. Nah, itu eventnya lagi Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita kebetulan dapat slot nih di satu kamar pertama kita bareng-bareng tuh waktu itu sama temanku, sama Bagas, terus satunya lagi anak Brebes kalau nggak salah. Nah, kita itu pertama kali kenal sih, walaupun cuma sehari atau kurang lebih 2 hari di situ. Terus sekarang ketemu lagi di Zoom ini, si Bagas sudah di Jerman aja nih. Keren banget. Nah, sedikit flashback ya, mungkin kita ketemu di Semarang itu menjadi event lomba aku terakhir di SMA. Dan dulu kebetulan juga di SMA aku banyak banget ikut lomba di Olimpiade Geografi ya tentunya. Kayak sedikit kembali lagi ke masa lalu. Aku memang dasarnya emang anak sosum atau emang sosial humaniora. Terus juga mengambil ilmu geografi waktu saat SMA. Terus ikut lomba-lomba lah di UGM, terus juga di ITB juga, di UNES, dan event sebenarnya pengen banget nih flashback lagi kayak eventku waktu SMP aku bisa dapat medali di nasional di OSN dan pengen keulangi kembali di SMA namun belum rezekinya ya. Iya, itu nyaris banget. Itu udah nyesek banget sih sebenarnya waktu sampai pada tahap itu, tapi nggak apa-apa. Iya, jadi dia itu peringkat 8 kalau nggak salah, dan yang diambil itu peringkat maksimal itu 7 gitu. Jadi ya 7 aku. tinggal 1 orang lagi nih. Aduh, itu amat sangat nyesek sih sebenarnya. Dan pas di situ pun aku juga sebenarnya setelah kita ngerjain soal kita agak sharing sedikit kalau masih ingat. Jadi pas aku ngerjain soal itu kalau nggak salah ada 5 soal yang mungkin di situ aku ragu untuk jawabnya, dan ternyata hipotesa itu aku tuh bener semua 5-5-nya. Dan bahkan kita kan tahu sendiri ya, apa sih rentang antar nilai satu sama lain tuh sangat rendah banget ya, bahkan kebanyakan sama gitu. Jadi aku juga di situ kayak agak, ya Allah, kenapa aku ini nggak pasti untuk jawab ini gitu. Jadi kayak ya udahlah, itu aduh sama-sama nyesek dalam hal ini. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu jadi sebuah pembelajaran yang benar-benar berharga banget sih. Kayak sebenarnya kan
termasuk unggulan karena aku juga melihat dari peringkat waktu dari kabupaten ke provinsi kan lumayan bisa kalau misalnya dapat buat masuk ke nasional, cuman belum rezekinya aja. Iya, betul. Nah, oke nih, langsung aja nih masuk ke pembahasan SNMPTN nih. Menurut dirimu sendiri gimana nih? Faktor apa aja sih yang bikin dirimu tuh keterima di akuntansi UGM? Soalnya bagi kami yang di Slawi nih, itu untuk dapat SNMPTN di UGM, apalagi di jurusan yang mungkin rate-nya itu tinggi gitu. Jadi kayaknya agak susah banget. Tapi kok kamu bisa ya? Gimana? Cerita dong. Oke, jadi ini ya pembahasan terkait dengan SNMPTN ini relevan banget kalau kita berbicara tentang nilai kalian waktu di sekolah. Salah satu faktor yang menentukan buat SNMPTN kalian itu masuk grade dulu, grade pemeringkatan untuk boleh ikut di SNMPTN. Nah, itu syaratnya kalian menjadi 40% terbaik di sekolah, itu yang pertama. Caranya gimana kalau misalnya bisa dapat slot 40% itu, kalian ya belajar yang rajin itu, terus juga kumpulin nilai. Nah, mungkin ada nih yang kayak beranggapan bahwa ngapain SNMPTN cuma kayak jalur giveaway. Nah, sebenarnya bukan itu. Tapi kita di sekolah waktu itu emang benar-benar aku sendiri secara jujur pengen banget dapat SNMPTN karena itu merupakan sebuah kehormatan lah bisa dapat jalur khusus atau jalur undangan dari nilai-nilai yang udah aku kumpulin dari kelas 1 nih atau kelas 10 dan kelas 11, kelas 12 itu ya nggak gampang juga buat bisa konsisten, buat bisa mendapatkan kayak sebuah nilai-nilai yang bagus kemudian kita kumpulkan, kemudian juga akhirnya bisa masuk ke pemeringkatan buat SNMPTN. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang sangat berpengaruh adalah grade sekolah nih. Nah, grade sekolah atau ya semacam pemeringkatan lah dari sekolah sendiri. Nah, itu sebenarnya universitas-universitas itu punya list atau punya data-data peringkat atau brand lisensi lah, atau kalau di sekolah itu apa ya, akreditasi ya. Nah, itu akreditasi. Nah, itu sangat menentukan sih faktor itu. Kemudian juga itu ditentukan juga sama alumni, terus juga lulusan yang masuk ke universitas itu sebelumnya. Itu sangat berpengaruh terhadap akreditasi yang dinilai oleh universitas yang ingin kalian masuk itu. Misalnya UGM udah punya nih grade-nya dari SMA aku ini segini. Terus juga jatahnya buat misalnya tahun 2021 segini. Nah, nanti dilihat tuh tahun 2021 yang masuk ke UGM berapa orang. Jumlah ini itu biasanya akan relatif stabil dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun 2020 sekitar 40 orang, dan 2021 40 orang. Sebenarnya itu relatif stabil sih, ngikutin pola yang udah ada pada tahun sebelumnya. Terus juga yang ketiga, faktor yang ketiga yang penting buat bisa kalian tembus itu sebenarnya prestasi. Terutama di UGM sendiri ini kan setauku dari pengalaman kakak tingkat, kemudian juga pengalaman senior-senior yang masuk ke UGM lewat jalur SNMPTN, UGM sendiri ini sangat menghargai yang namanya prestasi akademik. Nah, prestasi akademik itu ya semacam ya piagam lomba, kemudian juga piagam kejuaraan waktu SMA. Nah, piagam non-akademik juga sangat dihargai di UGM buat nambah poin masuk di SNMPTN. Karena kalau kita berbicara tentang nilai aja nih, nilai di SMA lah, nilai rapot itu kadang kan ada yang sama nih nilainya 90 sama 90. Nah, faktor yang bisa menjadi pembeda nih kan prestasi akademik kalian, prestasi non-akademik kalian. Itu sangat mempengaruhi. Itu kurang lebih 3 faktor utama buat bisa tembus sebenarnya. Kalau dari aku sendiri, yang pertama tadi tentang nilai di sekolah, nilai rapot, kemudian juga grade sekolah dan alumni, kemudian yang ketiga adalah prestasi akademik. Jadi bisa dikatakan dirimu ini udah benar-benar mempersiapkan banget nih dari dulu banget untuk jalur yang spesial ini, yaitu SNMPTN ya. Iya, bener banget sih. Sebenarnya aku sangat mempersiapkan ini dari kelas 10 karena udah tahu kalau misalnya masuk perguruan tinggi itu ada yang namanya jalur SNMPTN, SBM sama jalur mandiri. Nah, aku ngincer di SNM-nya ini karena juga sebenarnya jujur aja aku sebenarnya pengen nggak di dunia perkuliahan. Nah, aku pengen di ikatan dinas. Nah, kemarin pemikiranku bahwa aku ngincer SNM dulu biar aku bisa tenang waktu persiapan ke kedinasan itu sendiri. Nah, delalah atau belum rezeki aku buat kesana. Nah, akhirnya aku memutuskan buat kuliah di UGM. Oke, menarik sekali. Jadi menurut pandangan aku sih ya, dari Yudis ini tuh dia dari segi akademik yang memang oke banget. Di samping itu dia alumni Taruna Nusantara. Siapa yang nggak kenal sekolah tersebut? Jadi memang dari segi akademiknya oke. Di samping itu juga sekolahnya itu ternama. Dan di samping itu pula dia salah satu siswa berprestasi dalam akademik nih. Jadi ya emang ya udahlah, nggak ada alasan kayaknya untuk
juga nggak nerima dirimu sih. Alhamdulillah sih bisa keterima di FEB. Oke. Tapi gini nih cuy, kenapa dirimu milihnya jurusan akuntansi nih? Dan terlebih di UGM, kan ada jurusan lain gitu, misal kayak manajemen ataupun hukum gitu untuk anak sosial gitu. Nah, mungkin teman-teman masih ingat ya pembicaraanku waktu pertama tadi, aku waktu SMA itu lombanya geografi. Nah, terus juga sekarang kuliah di ekonomi, di rumpun ekonomi. Nah, ini kan sebuah perbedaan yang sangat jauh sebenarnya dari sisi apa ya, semacam sisi proporsi ilmunya dari geografi terus ke ekonomi. Nah, itu kenapa? Sebenarnya aku kan anak IPS nih, anak sosum di SMA. Jurusanku adalah jurusan IPS. Nah, aku memilih akuntansi sendiri atau memilih kuliah di FEB ini karena untuk masuk ke PTN, apalagi kayak geografi, ilmu geografi atau ilmu geologi, kalau aku melanjutkan ke sana itu nggak bisa kalau di Indonesia karena sistemnya adalah sosum dan saintek. Anak IPS tuh nggak bisa nih kalau masuk ke jalur saintek. Nah, sedangkan ada keterbatasan itu. Nah, makanya aku memanfaatkan apa yang ada di rumpun sosum nih. Setelah aku teliti, kemudian juga konsultasi ke guru sama orang tua. Nah, kebetulan juga orang tua aku alumni di FEB UGM, makanya aku agak tertarik ke sana dan diarahkan ke sana. Terus juga kenapa milih akuntansi? Karena aku merasa bahwa di masa depan ini seorang akuntan atau analis keuangan itu sangat dibutuhkan banget nih, apalagi di perusahaan, kemudian juga di pemerintahan itu sangat butuh banget yang namanya lulusan dari akuntansi. Sebenarnya anak ilmu ekonomi sama manajemen juga top dan luar biasa, cuman aku lebih ketertarikan di akuntansi karena di manajemen sama ilmu ekonomi itu benar-benar berbasis pada ilmu, tapi akuntansi ini juga dapat ilmu, juga prakteknya iya, penerapan iya. Jadi aku lebih tertarik ke akuntansi kayak gitu. Menarik banget, soalnya bisa dibilang kalau anak Olimpiade Sains tapi dalam bidangnya itu geografi, ketika berbicara dengan ekonomi kita agak sedikit kurang gak sih ngerasanya? Bener banget, serius. Tapi kok ini bisa ngambilnya ekonomi, aku juga kadang agak bingung. Dan sekarang pun itu terjadi pada diriku gitu. Dan aku sekarang juga masuknya ke dalam lingkup ekonomi juga, jadi kayaknya agak aneh juga kita yang dulu bergelut di geografi dengan ya komposisi materi yang agak berbeda, tiba-tiba masuknya ke jalur yang lain gitu. Menarik sekali ini. Agak menantang ya sebenarnya ini waktu di awal-awal aku masuk ke ekonomi bisnis apalagi jurusan akuntansi ya. Itu kan banyak banget konseptual terus juga teknis ya, mungkin di SMA udah dapat nih di pelajaran ekonomi, dapat materi akuntansi, tapi kan proporsinya masih sedikit dibandingkan ketika masuk ke kuliah. Jujur aja materi yang di SMA itu cuma setengah semester lah aku dapat di kuliah, sedangkan setelah itu materi baru. Nah, itu agak menantang juga dan aku merasa bahwa semester 1 dan semester 2 kemarin itu adalah tahap adaptasiku, bener-bener emang agak susah untuk beradaptasi di fakultas ekonomi dan aku udah merasakan itu, dan sekarang di semester 3 udah mulai nyaman dan udah mulai menata lagi nih selanjutnya kayak gimana, dan aku berharap semester-semester berikutnya itu bisa berjalan lancar dan dapat ilmu yang bermanfaat juga nilai-nilai yang bagus. Terus juga kalau dari dirimu sendiri nih Dis, ada nggak sih tips and trick bagi teman-teman yang mungkin dalam hal alma maternya itu nggak punya nama Taruna Nusantara ataupun SMA 1 Teladan Jogja gitu, tapi dia pengen nih masuk buat ke UGM gitu, dalam arti jurusan jalur SNMPTN ini. Kayaknya ada nggak sih kemungkinan untuk hal tersebut? Nah, kalau kemungkinannya sangat terbuka lebar ya terkait dengan hal itu, dan kuncinya sebenarnya satu. Kunci untuk menaklukkan sebuah PTN itu adalah prestasi. Nah, sekarang emang benar-benar diperhatikan banget prestasi atau jalur prestasi buat masuk ke SNMPTN. Nah, tips dan trik buat teman-teman semua yang misalnya pada tahun sebelumnya belum ada alumni atau belum ada kakak kelas kalian yang masuk ke PTN atau universitas yang kalian impikan. Nah, punya satu, kalian harus mulai berusaha nih. Misalnya kalian kelas 11 atau kelas 10, banyakin ikut lomba atau ikut lomba macam apapun, yang penting lomba. Kemudian kalian berusaha untuk dapetin prestasi, dan prestasi itu bisa kalian gunakan ibaratnya kayak kunci yang kalian pegang buat masuk ke PTN, dan itu menjadi hal yang sangat penting. Kayak ibaratnya itu sebuah hal yang menarik kan kalau buat universitas sendiri buat menerima kalian ketika kalian udah punya prestasi. Hal yang baik buat kalian dan sekolah kalian, karena ketika kalian bisa diterima itu akan menjadi
gerbang atau pintu pembuka buat adik-adik kelas kalian kemudian tahun-tahun berikutnya bisa masuk ke PTN gitu. Jadi memang nggak menutup kemungkinan kok bagi teman-teman yang mungkin sekolahnya grade-nya masih kurang bagus atau masih belum seternama beberapa sekolah yang udah disebutkan tadi, ada amat sangat mungkin untuk dapat beberapa universitas yang mungkin itu bagus dan jurusan yang oke. Terus aku juga ada pengalaman teman aku, dia di SMA-nya SMA yang ya bisa dikatakan biasa aja lah di daerah gitu, tapi dia itu papan atas terus dalam paralel. Di samping itu juga dia berprestasi dalam perlombaan dan itu memungkinkan dia untuk keterima di Undip sih saat itu. Jadi akhirnya dia membuka jalan banget nih buat adik-adik kelasnya. Soalnya kayaknya jarang banget terdengar dari SMA tersebut bisa keterima SNMPTN, bahkan itu Undip gitu. Jadi kayaknya yang mungkin bisa dibilang agak kurang mungkin, tapi dalam pembuktian itu bisa terjadi gitu. Memang nggak ada yang nggak mungkin. Betul banget sih, kayak aku juga merasa bahwa ketika kalian udah bisa tembus di PTN itu benar-benar hal yang baik buat sekolah kalian, karena itu juga akan meningkatkan grade sekolah kalian. Nah, sekolah kalian menjadi dipandang lah di universitas itu, dapat poin, jadi juga dapat penilaian alumninya gimana yang masuk situ, dan itu memungkinkan banget buat tahun-tahun berikutnya nambah kuota nih, adik kelas bisa masuk ke PTN yang diimpikan. Terus juga di samping menambahkan sebuah wawasan yang bagus bagi adik-adiknya untuk senantiasa semangat dalam melanjutkan pendidikan kan yang jenjang lebih tinggi gitu, juga memang itu amat sangat berpengaruh banget ketika ada angkatan kita yang mungkin di tahun sebelumnya tuh nggak ada nih yang dia masuk jurusan ini atau kuliah di sini di sana gitu. Jadi pada akhirnya sekolahnya di daerah kayak gini, tapi kok tiba-tiba ada anak yang ingin kuliahnya itu misal jauh di sana, di luar negeri, di Eropa ataupun di mana gitu, dan itu kayak sebuah why kenapa ada seperti ini gitu. Tapi hal tersebut bisa menjadi trigger tersendiri buat adik-adik kita untuk itu, mas itu aja bisa kok, mas aku nggak bisa, ya istilahnya kayak gitulah ya. Jadi kayak setidaknya dengan prestasi kita, dengan usaha dan apa yang kita usahakan itu berpengaruh bagi adik-adik kita di bawahnya gitu sih. Kalau dari aku sendiri sih keren banget ya, kayak misalnya hal-hal tersebut tadi yang udah disebutin Bagas, kayak itu menjadi sebuah trigger buat adik-adik kelas supaya mengikuti jejak kelasnya. Nah, kayak Bagas sendiri kan udah di Jerman nih, ibaratnya adik kelasnya juga pasti terinspirasi dong, termasuk aku juga buat terinspirasi buat semester berikutnya kalau ada kesempatan buat pertukaran pelajar atau mungkin S2 bisa dapat kesempatan keluar negeri, itu juga menjadi pemicu aku buat semangat lah, kayak ada teman yang udah keluar negeri ini. Oke. Nah, terus gini nih cuy, ada nggak sih wejangan atau pesan-pesan tersendiri bagi the next pejuang akuntansi UGM ini dalam jalur SNMPTN? Nah, buat semangatnya ya, aku menekankan buat teman-teman yang berharap terhadap SNMPTN itu kalian benar-benar ibaratnya curi start, kalian amati, kalian analisis bagaimana pola kelas kalian yang sudah diterima di SNMPTN, karena itu penting banget buat penilaian kalian selanjutnya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah kalian tetap konsisten belajar, kemudian juga jangan lupa berdoa dan beribadah pada Tuhan, karena itu sangat penting juga. Kayak faktor luck kan itu sebenarnya faktor tersembunyi yang kita nggak tahu dapatnya kapan kayak gitu. Dan kalau dapat faktor luck juga, kalian udah rajin dapat faktor luck, itu kan sangat membantu banget nih. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah aku sedikit mengingatkan buat teman-teman, jangan sepenuhnya kalian 100% proporsi kalian itu fokus untuk SNMPTN, karena SNMPTN ini sebuah jalur yang lumayan sebenarnya agak ribet, tapi di sisi lain juga simpel buat masuk ke perguruan tinggi. Nah, ribetnya gimana ya, tadi penilaian penting buat analisis, kemudian tanya-tanya kelas, kemudian juga tanya-tanya guru tentang peluangnya gimana, karena kalian kan waktu masuk SNM kan bersaing nggak cuma 1-2 orang kan, banyak seluruh Indonesia yang pengen masuk ke perguruan tinggi A, B, C, dan kalian jangan, ibaratnya kalau bahasa Jawanya ini jangan jaga case melalui satu jalur aja, dan kalian selain belajar SNM, kalian persiapkan nih di jalur SBMPTN, karena semua kemungkinan itu bisa terjadi. Dan pengalaman aja, ketika aku kelas 3 itu aku dari segi kakak kelas itu emang ada yang masuk ke akuntansi UGM,
tahun sebelumnya ada sekitar 2 orang dan yang mau masuk 2 orang. Kalau bisa dikatakan ini kan aman nih, 2 orang dan yang masuk 2 orang. Tapi aku tetap berpegang teguh bahwa aku nih belum apa-apa, aku belum diterima. Jadi semua kemungkinan masih bisa terjadi. Jadi waktu aku kelas 3 tuh aku benar-benar beli buku SBMPTN, kemudian aku ikut les, dan tujuannya apa? Tujuannya buat jaga-jaga lah ibaratnya kalau hal-hal yang buruk itu terjadi. Setidaknya kalau misalnya hal buruk itu terjadi, aku udah siap tempur buat masuk ke SBMPTN kayak gitu. Itu pesan yang paling penting dari aku sih. Oke. Ini bisa simpelnya aja gini deh. Yang seperti kayak Yudis ini yang akademiknya udah bagus banget, di samping itu juga dia siswa berprestasi dalam olimpiade, di samping itu sekolahnya juga amat sangat ternama di Jawa Tengah, bahkan mungkin Indonesia. Dia aja masih mengusahakan SNMPTN dan lain-lain, cuy. Gimana kita yang biasa aja? Oke lah, kita harus bangun, kita jangan berpangku tangan untuk senantiasa berharap pada SNMPTN ini doang. Ayo kita usaha untuk jalur yang lain gitu. Jadi memperkecil sebuah kekecewaan untuk tidak keterima di SNMPTN. Jadi kalau misal kalian amat sangat berharap dengan SNMPTN, itu sama aja sih kayak bunuh diri sih menurut aku. Dari aku sendiri bukan menyalahkan berharap lebih terhadap SNMPTN, tetapi perlu diingat bahwa hal ini adalah ya masih sebuah kemungkinan lah. Kalian kemungkinan mungkin ada 80%, tapi 20%-nya kan bisa aja hal-hal yang buruk itu terjadi. Setidaknya kalau kalian udah ada persiapan, itu kan membantu banget nih. Apalagi yang setahu aku jarak dari pengumuman SNM ke SBM kan cuma beberapa bulan gitu ya. Iya, beberapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan kayak kalau nggak salah ya. Dan waktu itu waktu yang singkat itu kalau kalian baru ngejar materi itu udah ketinggalan banget dibandingkan teman-teman kalian. Oke. Terima kasih banget Yudis untuk sharing-sharing kita tentang SNMPTN ini. Semoga kurang lebihnya bisa memberikan referensi atau wawasan bagi teman-teman kita yang mau masuk jalur SNMPTN di akuntansi UGM. Terima kasih banget, sehat-sehat selalu, sukses untuk studinya, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan di sini di Jerman. Oke. Terima kasih buat Bagas, dan tetap semangat teman-teman semua yang pejuang SNMPTN atau pejuang studi lanjut. Tetap semangat, dijaga konsistensi dan dijaga belajarnya, jangan sampai kendor, dan sampai jumpa di perguruan tinggi. Oke semuanya, terima kasih, bye. To see if I succeed, to see if I believe, they're looking up to me, they want the best.